Itu enggak. Ya Allah. Memicu mengeluarkan asam lambung lebih banyak karena kan posisi si lambung ini sebenarnya sudah punya asam itu. Makanya diharapkan orang-orang yang tidak bisa minum kopi itu jadi nggak bagus kalau bangun tidur minum kopi, enggak. Tapi bagus. kalau manusia umpamanya ada dua manusia, yang manusia A ini nggak pernah ngopi sama manusia B yang sering ngopi, intens gitu. Itu dalam jangka waktu lama ada perbedaan tersendiri. Jadi itu Pak, kenapa Oke. kita makan jempol kanan. Dari hubungan sama Tuhan gitu. Jadi jenengan merasa kopi ini adalah salah satu hablum minallah gitu. Kalau diniatin baik bisa jadi baik. Alhamdulillah. Adem. Mendadak adem ya. Kuliah subuh Pak. Jadi para ahli-ahli, para uting-uting, Sholat Jumat kayaknya. sangar Cuk. Ya, jadi jempol kanan hubungan kita sama Tuhan. Lambangnya koyok ngene ya. Lah kok ngene engko ono. Apa Mas karepe lambangnya iki Mas? Kok hitam putih Mas? Hitam putih. Hitam putih bunder-bunder. Nah, kalau yang titik tengah itu menggambarkan manusia Mas. Oh ya. Manusia di sana. Kalau yang lingkar-lingkar samping-sampingnya itu menggambarkan hubungan kita sama manusia. Terus kalau garis lurus yang hitam ke atas sama ke bawah itu hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau manusia mau berhubungan sama Tuhan ya udah tinggal ke atas saja, nggak usah menghiraukan yang samping-sampingnya itu. Jadi itu aja. Sangar. Tapi kudu balance berarti. Ya. Pertanyaan garis yang mengisar. Ya ke atas. Itu kan ada garis ke atas sama ke bawah Mas. Kalau ke atas kan katanya ke Tuhan kan. Nah kalau ke bawah itu ke Mas, ke setan juga gitu. Enggak lah. Enggak ya Mas. Tapi kan balance Mas gitu. Iblis Kadang tuh ke bawah nanti bisa jebol ke atas itu. Tapi kan pinggir ya Mas. Ke bawah itu cerita. Oh iya. Gitu. Wis mau sakat, mengisor, dijak koncone. Oh iya Mas. Lupa ya kalau itu bulat. Itu bulat kan di sini bisa muter. Iya, itu. Yang di bawah juga bisa di atas, yang di atas bisa di bawah. Ngeles Tetap aja aja. posisinya ke atas. Iya. Sangar. Jadi apa Mas kira-kira? Itu mulai lagi. Oh iya. Jadi 20 menit. Iya, ada menit dipotong Oke. dilanjut lagi. Oke, terus Kuwi kun jenenge jempol kanan Mas. Oke, Mas. Sangar. Berarti Sangar kok kacang. kacang sangar. kopi lah. Wow. Kacang Kopi lah. Kopi kan disangar bisa. Sangrai, Pak. Sangrai. Ya untuk kata-kata. Aku udah cerita balik tentang sangar iki, Pak. Oh iya. Jadi aku pas nang Jogja tahun wingi koyo di Solo mantekan. Nah, kanca-kancaku katanya golek kacang, kayak cemilan mbek ngombe. Akhirnya mampirlah aku mbek kancaku nang toko. Bu, tumbas kacang sangar. Medeni lah Mas kacange. Sangre ya Mas. Nggih Bu niku. Lek sangar lah medeni jare ngono wis. Iso ngantem kacange. Jadi yang bener sangar apa sangrai? Sangrai kalau. Sangrai. Oh, kalau di sana. Sangar Mungkin di sini sangar ya. Sangar bahasa Enggak sih, Duro kan. Nyangrai sih. Nyangrai. Nyangrai kan. Sangrai yang bahasa Indonesia sangrai. Sangrai bahasa Indonesia. Nyangrai berarti. Nangrai. Nah, lihat kalau kayu, dia lah apa deh? Iya, nyangrai kopi. Oh, iya. Biasanya ngono. Sangrai. Padahal kan kudu budek tuh. Ibu dia masih. Waduh. Bang Sandi kan lek ngombe kopi saset kan ndak enak weteng ya. Kembung. Iku ya apa Kak? Dari sisi kesehatan kan ada orang sing ndak bisa menikmati kopi. Nah, apa yang terjadi ketika kopi itu masuk ke tubuh kita terus kita terpengaruhi kesehatannya? Apa hipertensi itu ndak boleh atau apa? Itu gimana Kak? Kalau ke pencernaan biasanya tentang asam lambung. Asam lambung. Karena kopi itu memicu lambung iya meledak dia. Itu enggak. Ya Allah. Memicu mengeluarkan asam lambung lebih banyak karena kan posisi si lambung ini sebenarnya sudah punya asam itu. Makanya diharapkan orang-orang yang tidak bisa minum kopi itu
sebelum minum kopi itu harus makan sesuatu yang padat gitu loh. Makanan padat. Yo sari mie Apapun. Indomie. Ya biskuit tas yang keren ngono. Roti atau apa pokoknya yang padat. Yo wis. Gitu. Aku dari kudu ngamuk. Padat ya teman-teman, padat. Jadi kalau dibilang kopi pagi bangun tidur itu salah sebenarnya. Nggak cocok. Jadi bangun tidur itu minumnya yo Susu. enggak air hangat, hangat terus makan makanan padat seperti cemilan atau apa baru Kalau minum air kopi. hangat ditambah kopi enggak apa-apa. Aku tinggal. Itu air panas. Itu paket kopi ya. Nawar. Asam lambung gak ya, Bro? Iya, Asam lambung. asam Berarti lambung. ya apa solusine, Kak? Misalnya bojoku dhewe iku kepingin ngono ngafe ngombe kopi cantik gitu-gitu. Udah coba ditambah susu. Udah coba ditambah. Wong liya. Hari kan. Udah dicoba ditambah susu. Oh, ditambah susu bisa. Jadi kadarnya nggak kadar kopi hitam. Tapi tambah susu. Coba latte, cappuccino. Latte itu apa, Pak? Susu. Susu dikocok kan? Sing gawe kopi. Baristanya ngomong begini loh. Dia sebenarnya barista apa pelatih gym ya sebenarnya? Pelatih tinju. Dari tadi kestro ya. Aku bingung langsung. Jadi begitu. Ya kan kadang kan bingung apa di menu de panggen kopi yang mana ya ini ya. Padahal wong iku loro weteng ngono. Atau tidak bisa minum kopi. Lebih baik ngomong nang barisane ngono kan. Lebih baik ngomong sama baristanya minum jus aja. Enggak dong. Jus kopi. Lek jus sampean tenggono. Jangan salah. Coffee shop itu juga punya loh yang non coffee. Oh iya. Enak apa di belo. Pasti ada alasan. Enak apa nang tau Pak. Damong aku sing kena sekat. Itu menyaring. Jadi menyaring namanya customer bener Mas Rizky. Gitu loh. Jadi kalau misalnya Yudi yang datang sama istri, terus si istri nggak bisa minum kopi, akhirnya kan ujung-ujungnya minum yang lain. Nang di ngopi, pesennya jus. Iya sih. Ya gitu. Iya masuk. Solusinya tambah susu. Ya. Salah satunya kalau emang maksa pengen kopi ya tambah susu. Like, bahkan ono wong sing ndak ngopi ngeluh malah. Ndak Ada ngopi kan ngeluh. teman-teman kita? Ada. Iku opo Kak? Kok iso ngono? Apa ya? Jadi gini. Aku mau jelasinnya susah ya. Jadi gini, kalau orang dengan kebiasaan minum kopi, jadi sudah biasa tubuh itu membutuhkan kafein untuk bisa lebih bersemangat. Nah, kadang kan orang aku ngantuk minum kopi. Makanya kalau misalnya aku dari awal jelasin ya. Kalau misalnya kita bangun tidur langsung ngopi, sebenarnya kita bangun tidur itu kan ada hormon yang membangunkan kita. Kita bangun, terus kita kasih kopi. Jadi dia kembang. Jadi si hormon kita itu kayak Kan melewap-wap. Susu kau bulu. Bersemangat tuh. jadi hormon kita itu nggak maksimal. Hormon kita itu nggak maksimal. Bukan. Oh iya. Jadi nggak maksimal. Dia dibantu sama kafein ini. Nah, dia keterusan kan. Nah, keterusan otomatis Malas kerjanya ya. enggak lah. Jadi kita lebih ke arah kan kafein itu memicu untuk nadi, untuk tensi tinggi biar kita bangun kan. Nah, itu jadinya akhirnya terlalu berlebihan, akhirnya timbul kecemasan. Akhirnya drodok. Apa drodok kan dredeg gitu loh. Gitu lah. Kalau tensi itu karena sudah terbiasa minum itu gitu loh. Jadi terbiasa si nadi ini dengan tinggi gitu loh. Iya. Jadi ngombe kopi darah tinggi. Bisa seperti itu. Tapi itu untuk kadar kelebihan ya. Karena kondisi setiap individu itu berbeda-beda. Iya. Kadang ada yang enggak, ada yang iya. Tapi wong sing darah tinggi hindari kopi. 1 cangkir dalam 1 hari. Oh, bapakku sih iso ngombe kopi. Kan Bisa. darah tinggi. Seberapa darah tingginya? Mungkin ini aja di lantai dukur. Oh iya. Jadi rendah, darahnya rendah. Nek iso nek jero bumi Mas, gravitasi kan ya. Kok serem ya aku bayangin. Jadi nyeruput bebang kurep. Jadi dibantu lah, namanya kafein itu membantu tubuh gitu loh, membantu tubuh untuk membangunin tubuh. Tapi sebenarnya tubuh kita sudah punya namanya hormon untuk membangunkan tubuh itu gitu loh. Jadi kayak digantikan sama kopi. Makanya kan kita bagusnya itu minum kopi 2 jam atau 2,5 jam dari bangun tidur. Nah,
Karena dia kerjanya si hormon ini sampai setengah jam. Setelah itu 2 jam kemudian dia sudah mulai menurun. Jadi apa? Saat menurun kasih kopi. Wes Pas tidur. Tanya mana ya? Jadi dia tuh menurun makin lama 2 jam dia menurun si hormon ini. Kan ngantuk. Ada istilah coffee break. Kalau kita pelatihan, kita seminar setengah 10 sampai jam 10. Aku iso main. Soalnya jam 10. Gitu loh. Kawur, sholat apa ini? Yo salahku. Ya terus. Jadi gitu. Jadi nggak bagus kalau bangun tidur minum kopi, enggak. Tapi bagus. kalau manusia umpamanya ada 2 manusia, yang manusia A ini nggak pernah ngopi sama manusia B yang sering ngopi, intens gitu. Itu dalam jangka waktu lama ada perbedaan tersendiri nggak? Takdir itu. Enggak maksudnya Allahu alam. karena apa hormonnya kebiasaan. Ya akhirnya pasti ada. Kalau dibilang lebih sehat yang apa namanya? Bilang kan kopi minuman yang nggak sehat, ada yang bilang seperti itu. Membuat darah tinggi atau apa? Semua kembali ke individu. Kopi juga bisa kok mempertahankan berat badan, terus membuat kita lebih bahagia. Loh bener ini. Ada yang bahagia? Bener. Ada. Jadi ada penelitian itu 1 cangkir sampai 2 cangkir 1 sampai 2 cangkir itu mempertahankan berat badan. Itu ada yang seperti itu. Tapi ya waktunya yang kita harus tahu gitu loh. Tapi tetap pakai olahraga, tetap. Enggak ngopi tok, enggak. Podai. Ganti promosi. Itu salah satunya. Makan lu maksud yuk. Banyak. Ngeri. Yang paling penting bikin bahagia itu. Bahagia betul. Yang penting. Susah banget ini bahagia ya. Masalah itu agak. Suasana hati. Suasana memang. hati. Berarti kopi itu bikin candu ada benernya ya? Karena Ada di benernya. dalam jangka waktu lama. Nggak cuma senyummu aja. Iya. Siap langsung wae iku. Iya. Siap langsung wae. Nunggu dia, nunggu ngomong dia. Kapan nih ngomong iki yo kapan? Punchline-nya gak ditokno ket mau. Anu nggak berarti apa? Kalau yang hipertensi, aku pernah dengar kopi tanpa kafein. Kopi tanpa kafein? Iya. Nggak ada lah. Apa? Oh no sih. Oh mungkin dibahas lain kali ya. ada. Tapi sebenarnya tingkat kafeinnya kopi sama teh itu lebih tinggi teh. Oh. Kenapa? Kenapa kalau kita minum gini 1 cangkir kopi dengan 1 cangkir teh itu lebih banyak kopi. Tapi untuk dalam 1 miligram sama 1 miligram sama-sama ya. Itu lebih tinggi teh. Kenapa teh lebih rendah waktu kita minum? Karena dia sifatnya encer. Oh. Kalau kopi kan nggak encer. Anu, konsentrasinya rendah. Iya, karena setiap kali minum kita kan berat jenis. Ngomong aja. bukan. Maaf. Saya orang akuntansi ya. Tahu itu enggak tahu saya. Jadi gitu. Kalau kopi lebih ke tanin kan, lebih ke tanin daripada si kafein. Kalau kafein ini lebih banyak di 1 cangkir ini lebih banyak yang kita minum ya kafeinnya karena dia penyajiannya dia lebih kental. Kecuali tehnya dibuat kental ya. Teh buat kental seperti apa? Biasanya Dosa banyak. Lali ngangkat. Lali iya. Kan dia cuma diseduh yang tidak larut. Teh kan nggak larut. Udah soal lebihan, saya ngamu mencret tuh Jen. Jadi Kok dibahas di sini ya urusan. saya sih lebihan digano Teh pahit. teh pekat gitu tanpa gula. Iya, teh bandul yang Mutabir. Nggak seserem itu. Kok chaos gue ya masa kecilku ya? masa kecilnya suram ya. Masa kecilku chaos. Kafein ya berarti. Oh Iya. bisa berarti. Heeh. Apa Jak? Apa Jak? Jadi kan kopi bisa bikin bahagia hampir sama kayak coklat. Sama. Kopi Coklat kopi. coklat kopi Mocha latte ya. Mochaccino. mochaccino. Oh mocha Cino. Heeh. Tergantung lah dia wong Jawa. Apa? Itu wong Cino. Jurasis. Bisa gawe terapi gak sih? Apa? Bagian. Hah? Bagiannya. Pencedekno. Apa Cek? Jadi kan kayak ada masanya seseorang itu ada di posisi paling terendah gitu kan, di yang mengalami mungkin
depresi mental gitu. Nah, itu dikasih kopi apa bisa langsung bahagia gitu? Enggak lah, ya enggak Wah. bisa gitu. Bisa aja lah. Harus bisa. Tapi langsung tetes di meripat tes. Bahagia. Kayaknya terapinya bahagia itu harus jalan-jalan kayaknya. Terahu. Iya. Kalau jalan-jalan enggak sih kayak apa? Enggak bahagia juga nanti akhirnya. Temukan cinta sejati. Ini kayaknya tentang dirinya sendiri kayak. Enggak maksudnya aku ngerti paham maksudnya Ijak itu kita kadang-kadang masalah tuh tidak selesai satu hari. Ada masalah yang berkepanjangan gitu. Dan kita terbiasa ke kedai kopi Untuk melepas penat. untuk melepas penat atau Melepas uang. ya Spend money. selalu nih. Ya ada. Saya suka itu, saya suka. Jadi maksudnya Jack, kita sering-sering ke kedai kopi, kita tuh puas. Aku dewe sih pernah sih. Jadi ke kedai kopi itu terapi buat saya untuk menghadapi hidup lebih kuat. Lebih enjoy. Iya, itu sebenarnya cuman pengaruh mental atau pengaruh kopinya, Kak? Dua-duanya lah. Sugesti atau sugesti? Bisa sugesti seperti itu. maksudku. Bisa seperti itu. Bertemu sama orang itu kan juga bisa healing. Healing time. Healing. Nah, Ternyata ketemunya adu nasib. Soroan aku sih. Enggak juga. Enak. Ruwet aja. Oh, bisa. Melihat orang yang lebih susah itu kita bahagia loh. Oh iya ya. tapi lek dikono asu sih. Ini cerita yo kan enak. Iya kan. Lain. Matamu. Soalnya kan kalau ke kedai kopi kan setidaknya kita bisa ketemu sama baristanya, kita ketemu sama orang lain yang sama-sama customer. Kadang-kadang kan dengerin omongan mereka, tiba-tiba ikut tertawa, kan seperti itu. Iya sih. Jadi ngomongin itu adalah budaya kopi di Indonesia. Saat ini. Budaya kopi di Indonesia zaman dulu juga itu tempat informasi sebenarnya. Di Italia juga. Kalau di Italia tuh ada pepatah tuh, bukan pepatah, ada ungkapan kan seperti ini. Kalau cari jalan, nanya jalan atau nanya alamat, carilah kedai kopi dan tanya di sana. Dia tuh memang tahu arah-arah, terus tahu berita terkini. Kalah insert tuh. Pusat gibah. Masa gini. Tapi di Arab bedo Pak. Di Arab ada gibah Pak. Kayak Bani gaya telepati, Pak. Iya. Tidak bisa ya Pak. Mani ngomong kan. Iya, itu macam informasi dan di Indonesia pun juga gitu sih. Menurutku zaman-zaman dulu sampai zaman sekarang tempat bertukar pikiran. Kita kayak luwih nyantai, luwih los dolek sambil ngopi di tempat kopi ataupun di rumah gitu. Setuju nggak sih? Setuju. Ya setuju. Kayak apa ya? Ya dulu juga pun waktu di organisasi sering-sering sharing itu ya pas ngopi itu. Nah ya, ini kan generasi Z yo. 2021. Aku de generasi Saya milenial. Saya milenial. Dulu tuh juga ngopi rek. Mas-masmu ya. Oh, ampun suhu. Langsung. Takat itu. Tuhan gocik. Maksudku dulu di Malang yo ngopi juga. Di tempat-tempat ngopi angkringan tuh juga ngopi kita. Cuma sekarang nih yang populer es kopi ya. Es kopinya. Iya, disajikan dingin. Nah, disajikan dingin. Dulu tuh kopi yo panas. Adanya di Malang tuh AGP. Letak ku Arek Gresik punya. arek Gresik punya. Kopi susu enak deh, Mas. Kopi susu enak. Top, coy. Terus kopi opo ngono aku digawe koncoku di AGP ku. Letak ku setengah cangkir. Aku sak seruput langsung Kopi ijo. Keluar langsung. Opo ya? Ibano racun. Jojo sianida. Ternyata gagal loh. Apa sih gue ya? Gagal. Toto ledak tiba sembut. Aku kok bayang karu-karuan. Enggak maksudnya. Gak cepet loh. Cuman biar mahasiswa juga ngopi. Cuma sekarang tuh trennya es kopi dan di bar kopi. Ya, bar kopi yo. Lengkap sama wifi sama AC. Wifi. Biasanya begitu. Apa Mas passwordnya saya Mas? Luar dalam oke. Mas Rizky. Jempol kanan nih tiap hari ganti password. Atau enggak per 2 jam Mas ya? Sama tiap hari, Pak. Tiap hari ganti Tergantung password. per 2 jam. Kosong otak saya, Pak. Kamu ganggu banget arek. Renio rek. Takon password wifi netok ae. Unik asli.
Aku rene kadang takon password apa Mas? Mari male. Kocok. Saking gabut ya. Ini banyak beda kultur berarti ya. Memang beda tren. Tapi tetap zaman mulai biyen ku yo ngopi. Malah bapak-bapakku lek sambang nang dulur-dulure lek wong lanang digano kopi. Nah, anak ibu-ibu digano teh. Keno teh. Teh bro. Kayak pola bikin susu tau Nah, iya. apa ya kan. Maksudnya apa ya kira-kira maksudnya itu? Budaya kopi di Indonesia itu. Menurutmu apa, Cak? Kan arek generasi Z. Menurutmu lek wong lanang digano kopi, wong wedok digano teh. Mungkin sih kayak apa ya? Kan apa namanya? Kalau ada bapak-bapak ngopi gitu ya. Ini Mungkin gegara kopinya yang tadi bisa bikin bahagia. Jadi mood untuk ngomong itu tersampaikan dengan lancar gitu. Seumpama bapak-bapak di dalan ngono tukaran mbek bojone, dikeplaki tok ngono ya. Kuat tekan ngono ya. Enggak ada tagline iklan teh ini. KDRT. Ya kan siapa tahu untuk menaikkan mood dari si bapak-bapak iya. juga gitu kan. Akhirnya untuk berbicara itu lebih lancar gitu sih. menurutmu yo? Iya menurutku gitu sih. Iso-pisan. Bisa. Iso-pisan ndak? Bisa. Menurut Kak Desi Bebas. apa? Menurut Kak Desi Apa? sebagai sosok perempuan. Oh, lek tamu lanang digano kopi. Iku Apa kan emansipasi tidak berlaku deh. Bos. Emansipasi. Oh, itu yo gelem kopi. Waduh berat iki. Aku ki uhti-uhti. Nek zamane mbah-mbah itu mungkin apa namanya? Karena bapak-bapak biasanya begadang, pos kamling, pasti Begadang, ngopi. jangan begadang. Tuh kan OVJ tenan ya. Aku berasa di OVJ loh. Terima kasih Mas Rizky. Langsung nyanyi kayak Parto. Jadi gitu. Jadi kalau zaman mbah-mbah itu kan pos kamling masih ada. Kan suka dibikinin kopi pakai kacang rebus, pisang rebus seperti itu. Kan bapak-bapak itu yang di situ kan. Bukan ibu-ibu. Jadi yang suka begadang adalah bapak-bapak. Gender banget ya. Bapak-bapak Kalau dan ibu-ibu begadang diajak bapak-bapak iya. Si. Atap kontak ya. Wis. Nah, maksudnya begadang nonton bola bareng ya kan biar romantis. Oke. Oh iya. Tanya mulu. Jangan punya pikiran buruk. Bagian dapur ada rusakan. Bagi ki apa Kak? Ada sudut pandang tersendiri. Kayak wong tua iku kok lek lanang-lanang gak no kopi, wedok-wedok gak no teh. Kalau itu menurut saya udah budaya zaman dulu udah ada zaman Belanda dulu. Jadi sedikit cerita ya sambil belajar. Jadi dulu waktu zaman Belanda itu rakyat Indonesia dikasih kopi yang kualitas jelek sama Belanda. oh iya. Sedangkan yang bagus Arabica itu dibawa Heeh. pergi. Mungkin Bawa pergi kemana Mas? pergi jauh. Pergi jauh. Jadi pancing. Belanda di sini itu salah satunya itu ya karena kopi. Pernah nonton yang apa namanya salah satu film dokumenter punyanya Aceh, Perempuan Kopi, tonton deh. Pemenang. Tonton. Di situ tuh ceritanya jelas seperti Mas Rizky bilang. Jadi si Belanda itu datang sini. Maaf ya Pak Belanda. Di kesini tuh salah satunya karena kopi. Gitu loh. Karena kopi bener yang tadi Yudi bilang kan, kopi Nusantara itu bagus banget gitu loh. Kita itu. Karena si kopi ini orang-orang pada datang ke Indonesia gitu loh. Belanda salah satunya ya kopi ini. Iya. Kalau dari sudut pandang VOC, ya. VOC. Enggak ya itu. Company. Jadi memang toko biyen mulai zaman biyen wong lanang digawe kopi sing wedok-wedok iku belum ada Kartini gitu maksudnya. Kartini belum eksis kan waktu itu. Jadi akhirnya sing ngoleh kopi enak mek wong lanang ngono maksudnya Mas. Iya, jadi dulu memang dari zaman Belanda itu kalau misalnya kita disuruh kerja atau apa minumannya dikasih kopi Pak salah satunya. Jadi kayak Doping. dulu
Belanda itu membuat effort kopi untuk orang laki-laki memang gitu. Kopi robustanya itu. Dikasih stereotip gitu ya. Seperti itu. Jadi udah terdoktrin dari dulu. Berarti kuli-kuli panas-panas jaluk kopi mergo iku, Mas. Bisa jadi. Nah, Kenapa harus kulit? Loh kan kenapa yang paling nyata ya, yang iya paling aku mikir nyata. ngono. Bapakku kan lek namu dikei kopi. Kulit. Itu adalah kan VOC Anda. Anda VOC. mungkin dari awal apa ya, dari zamannya mbah-mbah dulu waktu masih dijajah itu mereka menggariskan menggolongkan kopi itu untuk laki-laki. Jadi kesininya yang cewek-cewek baru sadar kopi enak tiba-tiba. Ya, uti-uti gitu. Numpak Scoopy ngono ya. Uti itu numpak Scoopy. Ya Allah, iklan Honda ini. Panas gitu kan minta es Dingin. gitu. Pasti bapak kuli-kuli itu kalau dia minta kopi ini pasti ada minuman RS. Iya. Dia wes toh. Oh, Linda kuli-kuli njaluk Starbucks. Iya. Mas, tuh orang cappuccino di Starbucks. Cappuccino kan cappuccino. Caramel latte. Aku nggak mau sasetan ini, aku nggak mau aku. Bisa makan enak gitu sama 2 gelas kopi Starbucks. Kuli premium. Sangar tuh. Oke. Seru sekali, terima kasih para tamu, Mbak Desi, Mas Rizky, yoi. Bang Sandi. Ngap. Khususnya Mas Rizky, apa Mas pesan-pesan di kopinya sama ini? Kok diwadahi bambu, terus apa sih yang pengen sampean sampaikan asli ini selain Nggak, aku tuh ngomong, dalam sampean ngomong seguyu. terima kasih. Menit hari ini. Iklan. Apa Pak? Iku apa iku? Nasional. Walls. Iku legend sih, di Probolinggo lek pengin es walls. Apa? Ada jual. Nongkrong nang kopi iki kok ono sing liwat. Ambil tahu Banyuwangi rek. Acara ini disponsori oleh Es Krim Walls. Acara ini disponsori oleh Ganjil Pintu, cap kertas bekas. Ayo, Ayo. Iya. Oh Pak, Pak. Hasil ini kok temanya apa sih Pak? Iki Pak. Sampean pingin bercerita apa sebenarnya ke customer ini? Awal sih inti pingin sesuatu yang beda, Mas. Jadi awal sih cerita awalnya pengen sesuatu yang beda, jadi kalau nggak bisa diproduk ya di kemasan gitu loh. Terus setelah itu nemu ide bambu ini, akhirnya balik lagi ininya. Maksudnya gelas bambu ya? Gelas bambu. Jangan lupa dengan jati diri kita ya teman-teman, jangan lupa dengan jati diri kita. Camkan itu. Kayak demo ya. Kayak mas-mas bener banget. Nah kan dulu kan nenek moyang kita, mbah-mbah kita dulu sebelum ditemukan beling kan pakainya kayak gini, ada yang pakai batok, ada yang pakai bambu gitu. Mungkin bisa jadi waktu itu lebih sehat pakai bahan-bahan seperti ini. Organik ya? Back to nature, alright. Baiklah. Seperti itu. Oh lek Bang Rizky komen aja di pancing. Ada muncul ya. Kayak apa sego bungkus udah dikaret ya. Kapan jeblok? Biar ya. Kata boys akhirnya baru. Jeru termasuk jeru Mas. Ya, intinya itu sih. Jangan lupa sama jadi diri kita. Awalnya dari mana? Jangan lupa. Dari bambu berarti. Dari bambu. Dari batu. Kerasakti. Jangan lupa mampir dan jempol kanan. Asli enak. Benchmarkku iku cappuccino sih. Aku sering nang kedai kopi macam-macam sing tak pesen cappuccino. Lek cappuccino enak, biasanya aku kerasan banget di situ. Kopi lainnya pasti enak. Ternyata di sini enak, Bro. 5.000, Bro. Siap. 5.000. Murah sekali Anda. Kayak
Motor receh Pak. Menurutmu dengan kita bicara barusan, ya Bu, pendapatmu tentang kopi apakah ada yang berubah Menurutku atau ada yang belum kamu sampaikan? gak ada sih, kayak ya ngopi kan juga butuh apa namanya, teman ngobrol juga kan. Suasana. Juga sih yang dicari. Kalau aku sendiri sih kalau mau ngopi itu biasanya ya yang dicari suasana, yang kedua baru ada temennya gitu kan. Jadi gini ya Bu, menurutmu jempol kanan. Cozy sih, cozy, bisa chill ya. Saya mau itu lah. Kenapa aku skill ngangkat? Kozi pakai Z atau pakai J? Koji. Ngono ya. Soalnya kan udah capek sama kehidupan apa? Yang amburadul, jadi harus ngopi. Jadi harus biar ngopi ya. cozy. Jadi teko nang panggen kopi jempol kanan. Ngilangin. Tambah amburadul. Soalnya digoyoni tok gitu. Ngombe kopi di sini, set, ambil miso titik, wes aman. Engko bengi shot sirup tuh. Pesan buat Mas Rizky, buat absen buat dia datangnya berapa kali sehari. Oh, seminggu hampir Ah. 3 sampai 4 kali, Pak. Sedih ya. Ternyata butuh bahagia segitu. Anda depresi ya? Enggak, Pak. Yo iku yang tak cerita. Nah, Pak, dia kesini silaturahmi. Bikin papan nama Yudi gitu terus dicentang hari ini datang Enggak gitu loh. bisa. Udah lah, ayo jempol kanan. Ya, saya kesini dalam rangka menyugihkan uang ini. Ya gitu. Kalau Kak Desi gimana Kak? Menurut jenengan tentang jempol kanan? Kalau tentang jempol kanan ini baru ya, saya baru diajak ke sini diceritain sama Yudi. Terus ya next time ke sini lagi. Next time untuk jempol Mari kanan. diicipin. Sudah. Terlalu manis, Mas. Kamu yang sih dulu aku. Terlalu manis, Gak Mas. lucu sih. Kalau untuk tempat seru. Ini kan karena udah di setting seperti ini, jadi saya nggak ngerti aslinya seperti apa. Next time kesini. Enggak berubah kok, Mbak, tetap. Duduknya di mana? Kalau untuk para pencinta kopi, saya cuma berpesan kopi itu nggak selalu cocok dan nggak selalu sehat untuk semua orang. Jadi kita punya masalah kesehatan masing-masing dan itu tetap harus dikonsulkan. Jadi nggak bisa dikatakan kopi baik, kopi nggak baik gitu, nggak bisa. Jadi tergantung individu masing-masing. Ojo Pak, gresek. Nggak ngerti, Pak. Ya ini ulang lagi dong. Gak apa-apa. Aduh. Terakhir. Jadi kopi itu nggak selalu cocok untuk setiap individu. Nggak semua orang itu bisa nerima kopi. Jadi nggak bisa di apa ya namanya? Jadi belepotan kan jadi nggak dibilang baik juga nggak baik. Kadang dibilang nggak baik juga sebenarnya baik gitu loh. Jadi setiap individu itu beda-beda. Jadi harus Nyamar, Bro. susah jadi ngomong serius susah jadi. Jadi intinya begitu lah. Aku nyoba-nyoba kopi itu personal ya. Tiap Iya. orang beda. Subjektif. Dan Ya seperti seperti Yudi bilang tadi, saya lebih cocok sama cappuccino gitu. Saya lebih suka sama americano, terserah gitu loh. Sak cocoknya. Seperti Dan Bang Jaka, ya. nggak bisa Dan minum kalau kopi ini ada terserah apa, gitu loh. amatir, maksudnya pemula ke kedai kopi kan bingung mau pesan apa. Nah itu adalah tugas si barista dong harusnya. Aku suka gemes nang wong-wong sing nang kedai kopi yo. Apa yang enak? Nggak ngerti deh iku. Coba Iku tanya apa yang enak. Iki apa americano iku apa espresso iku apa akhirnya dia membenci kopi gara-gara ketidaktahuannya akhirnya dikei iku wayahe takon nang baristane wayahe yo. Lah kok Bang Rizky hati-hati tapi. Kenapa? Sampean pesen kopi, hatinya sampean diambil. Sudah banyak korbannya. Ya Allah. Niki tidak takat. Dia cuma ngajak ngopi, nggak ngajak berumah tangga kan? Ngopi bareng. Betul lah, itu tugas barista kan harusnya. Iya, edukasi ya. saat edukasi. Pengen yang gimana atau customer tanya kita harus bisa jelaskan gitu loh. Iya, dan kan
Saya pemula kak, digano espresso bersama. Oh ngawur itu. Nggak mau datang lagi dia jadi. Motor nih rengap. Tiga patetes. Lah ya kan tugas barista sebenarnya. Takon ae rek. Lah terutama nang jempol kanan langsung takon ke Bang Kiki menu-menunya itu apa aja. Ya gitu. Lah, Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti mendengarkan obrolan kita. Seru sih lah jariku. Boleh jarimu. Seru banget. Seru banget kan. Nggak ngurus dah. Berarti bukan pasarnya. Seru banget. Gitu. Titik ngomong jeru tak bisa gitu. Ternyata kopi sangat erat dengan kehidupan kita. Bapak-bapak, mbah-mbah kita juga meminumnya. Begitu Tuhan memberkati budaya ini. Dan semoga melalui garis persamaan budaya ini, kita tidak lupa akan mbah-mbah kita. Itu bahwa rasa pahit di kopi itu mengingatkan bahwa tidak boleh ngelama walaupun pahit. Kan buktinya pahit itu tetap enak. Jadi kadang-kadang pahit-pahit ngono tapi aslinya ono enake lah. Pokoknya ono enake lah. Iya. Terima kasih. Jayalah selalu para petani kopi Indonesia. Amin. Setiap butir yang diseduh sama Mas Kiki atau barista adalah menyambung banyak harapan dan rezeki dari para petani kopi kita di Banyuwangi ataupun di Kilimanjaro, Papua dan lain-lain. Kopi Indonesia terbaik, robustanya ataupun sekarang sudah arabikanya wakil banget Mas jenisnya. Banyak. Dan Indonesia ekonomi kopinya bisa menyokong perekonomian lainnya. Terima kasih Kak Desi, sangat-sangat terima kasih. Oke. Mas Rizky, Bang Bang Jaka. Ngap. ganti lagi namanya. Oh ya, aku dua sesuatu buat kalian. Apa? Kenang Nggak nari. Surprise. Nggak nari kan? Apa? masuk nari sih. Biasanya pertunjukan apa gitu? Oh iya. Terima kasih What is telah that? datang di podcast. Ini apa sih? Nah, ini untuk Kak Desi. Oke. Wih. Astaga. Ini untuk Mas Rizky. Harus ya saya Dan sepertinya ini ngiler untuk begini. Bang Ngap. Ngap. Yeay. Terima kasih Mas Yudi. Original Makasih. nanti saya tanda tangan di Lali data. Tanda Hah? tangan. Siap. Oke, Ya, baik. original fan art dari saya. Kelihatan ya kosong. Ini jadi sulap. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.